Hei Nepos, kenapa sih lo tantrum Nepos? Kenapa lo tantrum? Kenapa? Kenapa Ibu Rike Diah Pitaloka itu sebagai seorang DPR? Beliau namanya seorang DPR, wakil dari rakyat, penyambung lidah rakyat. Wajar kalau dia melihat rakyatnya mengunjungi hutan Pondok Bambu, dan kebetulan di sana ada Nikita Mirzani. Misalnya ada anggota dewan juga dipanggil sama penegak hukum, kita pantau sama-sama ya. Kita pantau nih sama-sama, apalagi kalau urusan dengan korupsi, ya enggak. Kalau urusannya dengan maling uang rakyat, nah kita pantau gitu. Beliau kan anggota dewan. Nanti kalau misalnya ada anggota dewan yang ketahuan korupsi dan lain-lain, kita boleh tuh bilang, ingat kata Mbak Oneng harus tegak lurus. Jangan jangan disuap-suap gitu ya. Nanti aku akan pantau kalau misalnya ada anggota dewan yang terlibat korupsi, ya aku akan bersuara juga. Kalau itu omong kosong, masa omong kosong? Omonganku ada yang bikin orang asam lambung tahu. Kalau omongan aku kosong, makanya aku minum jamu biar omongan aku berisi. Vio, pasti si Vio ini titisan Dajjal, makanya marah-marah copy paste aja kita usir ya si Vio ya. Kalau dia mau jadi minoritas di sini. Kick Vio itu Bu. Iya, pokoknya yang minoritas di sini ya, yang bodoh-bodoh di sini nggak boleh ada di sini. Kita kick, kita tendang. Pokoknya follower aku harus smart. Aku nggak mau kalau follower aku tuh bodoh ya. Tuh si JPU Hong udah marah. Punya anak juga lagi dirawat. Gimana sih Ibu Rike? Coba mending lihat manusia yang kurang mampu. Nah, kamu tag Ibu Rike-nya, bilang tetangga kamu pun ada yang punya anak gitu. Jadi Ibu Rike kalau mau adil jadi anggota dewan yang terhormat itu jangan mendukung yang populer aja gitu. Jangan begitu. Kan Anda dipilih rakyat, jadi jangan boleh tebang pilih. Manusia juga langsung pijak. Aku tuh suka banget ya. Aku tuh suka banget sama follower aku tuh to the point gitu. Kita nggak satu circle sama si Vio. Iya, kalau si Vio itu kan agak-agak bodoh ya. Circle-nya pasti di sana, di sampah-sampah circle-nya. Kalau di sini nggak boleh ada yang bodoh. Jadi harus positif, harus berkata dan berucap sebenar-benarnya. Kita juga aku selalu mengajarkan kepada kalian semua, dia namanya naik merena. Pokoknya aku mengajarkan ke kalian semua, kita itu nggak boleh membela yang salah. Siapapun yang salah nggak boleh kita bela. Pokoknya kita tuh harus pelajari, harus lihat dari dua sisi. Oh si ini begini, oh si ini begini. Kalau kalian meyakini yang benar ini ya kalian bela. Kenapa aku membela Reza Gladys? Sampai hari ini terbukti kalau si Nikita Mirzani ini divonis oleh negara dia bersalah ya. Itu makanya dari awal aku bela dia, karena menurut aku dia yang benar gitu. Ya nanti kalau misalnya dia salah ya kita sama-sama bilang, dan kamu ingetin aku juga, Kak kali ini kayaknya salah deh, siapapun itu gitu. Siapapun itu. Bener banget. Iya, kita nggak boleh sebagai masyarakat dan memiliki sosial media, kita nggak boleh tutup mata untuk membela orang-orang yang salah. Kita itu hidup harus punya legacy, ya nggak? Harus punya legacy. Apalagi si Mbak Oneng ini udah dipilih sama rakyat, jangan melukai hati rakyat gitu. Nanti kalau Mbak Oneng ini kena masalah, kalau rakyat minta keadilan untuk kasus-kasus dia, misalnya nih aku ngomong misalnya Mbak Oneng dipanggil, misalnya terlibat kasus apa gitu. Nah jangan marah kalau nanti kita sebagai masyarakat bersuara agar diproses adil-adilnya, karena Mbak Oneng yang ngajarin kalau penegak hukum itu nggak boleh disuap ya. Hei Nepos, kenapa sih lo tantrum Nepos? Kenapa lo tantrum? Kenapa Ibu Rike Diah Pitaloka itu sebagai seorang DPR,
Beliau namanya seorang DPR, wakil dari rakyat, penyambung lidah rakyat. Wajar kalau dia melihat rakyatnya mengunjungi hutan Pondok Bambu, dan kebetulan di sana ada Nikita Mirzani. Kebetulan beliau juga kenal dengan Nikita Mirzani, beliau mengunjungi ke sana dan bertemu dengan, itu normal Nepos. Normal, namanya beliau itu anggota DPR. Wajar beliau melihat rakyatnya, karena beliau itu adalah utusan rakyat, wakil rakyat. Kenapa kau yang tantrum? Kau urusin aja itu panggilan yang keduamu, yang kau mangkir dari panggilan itu. Kau nggak usah ngurusin tentang Doktip. Doktip itu dia udah tahu jalan cerita kehidupannya. Guys, ada berita baru nih. Mak Ceng. Ya, ini mantep. Tapi nggak tahu ya, bener apa nggak, tapi sepertinya bener. Kalian tahu nggak guys? Biasalah. Ya, sini Epos, si FS Fitri Seteru udah jadi tersangka guys. Si FS tersangka sama suaminya Centen Kurniawan. Kasusnya apa guys? Emang ya kalau penjahat ya di mana-mana itu selalu buat keributan guys, dan suka campur urusan orang lain. Itulah, dan ini dia kena batunya ini satu ini guys. Sekali ini dia kena batunya. Kenapa? Karena ya dalam kasus ini adalah kasus pengeroyokan guys. Pengeroyokan di mana pada waktu tanggal 8 Maret kemarin di Stones Cafe Kemang, si FS ini yang kebetulan juga berteman dengan Anton Sadewo, seorang pengusaha terkenal yang ternyata mempunyai istri merupakan sahabat daripada si FS, ya, sahabatan, sohib kali ya, bestian. Nah, mereka lagi enak-enak tuh nongkrong di Kemang, ya kan. Nah, sahabatnya ini kalian tahu nggak siapa? Istri si Antoni siapa, tahu nggak? Ini adalah yang dulunya pernah jadi ribut-ribut ya di medsos. Ya, dia adalah si Ivanka. Ivanka ini adalah mantan daripada Jonathan Frizzy guys. Ya, dulu kan pernah tuh santer Jonathan Frizzy dan akhirnya cerai. Kenapa? Karena pada waktu itu salah satu anaknya diduga pada waktu itu bukan anak kandung daripada Jonathan Frizzy. Dan setelah dilakukan tes DNA, ternyata benar. Nah, ternyata benar itu kenapa? Ternyata itu adalah anak Anton Sadewo, yang pada waktu itu si Ivanka itu ternyata merupakan selingkuhan daripada Anton Sadewo. Karena pada waktu itu Anton Sadewo itu masih merupakan istri dari Olive. Seru kan? Nah, yang jadi korban dalam pengeroyokan ini siapa? Ini adalah si Olive, mantan istri daripada Anton Sadewo tersebut. Dikeroyok oleh istri barunya, yaitu si Ivanka sama si Fitri dan teman-temannya. Ya kan? Fitri itu sama suaminya juga. Ya biasalah, sok-sok pejabat kali. Terus ngeroyok mantan istri, bisa ya begitu. Dan yang merupakan korban itu siapa? Anaknya sendiri guys. Anak dan saudara-saudara dari si Anton Sadewo. Gila ya. Bisa segitunya. Ya, Olive ini mantan istri yang dikeroyok anak-anaknya. Tuh. Dan yang udah jadi tersangka loh, udah divisum. Anton Sadewo sama si Ivankanya udah ditahan, sempat ditahan, tapi kemudian mereka minta penangguhan. Biasa mungkin diduitin kali ya. Minta penangguhan sehingga mereka tetap menjadi tersangka, tapi tidak dalam penahanan. Tapi mereka tetap harus memenuhi syarat-syarat hukum. Misalnya nggak boleh berbuat ya
buat keributan ataupun nggak boleh pergi ke luar negeri dan lain-lain sebagainya. Dan yang lainnya itu si FS dan suaminya juga sudah merupakan tersangka. Tersangka mungkin mereka juga masih di luar kah? Tapi yang pasti ini kasus ya gitu deh. Nggak dapat dari Niki, nggak dapat dari Doktif. Dari Doktif pun kan dia masih tersangka, tapi nggak tahu gimana nih. Gimana kasusnya nggak tahu ya. Apakah dia akan lolos lagi dalam kasus ini? Kita lihat aja ya. Tapi yang pasti korban-korban tersebut nggak bakalan tinggal diam karena bukan cuma satu, ya kan? Olive yang melaporkan hal ini karena mempunyai luka-luka, guys, ya, bercedera, luka-luka, ada visumnya, ya kan? Ya itulah kalau memang manusia yang sok ikut campur, sok hebat di mana-mana. Kita harapkan sekali ini si FS ini benar-benar menjadi, bukan cuma menjadi tersangka, bakal di pencerong. Kita lihat kelanjutannya ya guys ya. Kita lihat kelanjutan si FS sama suaminya Chandan Kurniawan. Apakah lebih kuat ini hepeng, duit, atau lebih kuat kasus ini? Karena ini kasusnya, ini korbannya tuh banyak, anak, sepupunya. Ya kita harapkan nih para pelaku ini benar-benar menghabiskan waktunya bersukaria di dalam Hotel Prodeo, ya kan? Kita tunggu kelanjutannya ya guys ya. Kita tunggu gimana si FS ini post tersebut. Mudah-mudahan sekali ini karma berjalan, mereka berada dengan damai di dalam Hotel Prodeo. Oke guys, makasih Ida.